Saya melihat papa saya bercerai karena apa? Tidak rendah hati. Semua punya egonya masing-masing, semua punya keinginannya masing-masing. Akhirnya yang jadi korbannya siapa? Saya. Adik-adik saya. Kalau mereka punya kasih, mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk kehilangan sosok orang tua. Orang yang ke gereja pun belum tentu punya pengetahuan. Jadi bukan tentang dia sering ke gereja atau tidak, bukan tentang itu. Dia mengenali Kristus atau tidak. Itu saja. Pernikahan itu adalah tentang relasi kasih sebagaimana relasi Tritunggal itu. Jadi pernikahan itu seperti Tritunggal kecil. Kalau pernikahanmu hanya karena nafsumu semata, jangan kamu menikah. Tapi kalau kamu menikah karena kasih, kamu tidak akan membiarkan orang lain yang akan datang dari hubunganmu berdua atau orang di sekelilingmu tersakiti oleh karena ulahmu sendiri. Saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan? Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Rekaman semua di mall, di mana Anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, Anda kan mau keluarga kamu utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadin HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin ngeri teman-teman, makin ngeri pengajaran sesat dari seorang Elia Miron. Sekali lagi ya, menurut saya apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Elia Miron ini adalah ajaran sesat, ajaran yang nggak benar. Dan kalian boleh cek bagaimana pendapat pendeta-pendeta mengenai Elia Miron. Ini anak belum pantas, belum siap untuk mengajar, tetapi dipaksa oleh para panitia-panitia, oleh pemilik channel-channel untuk podcast bareng, untuk mengajarkan kepada audiensnya, kepada penontonnya. Padahal ini anak belum siap. Ini anak pengetahuan kekristenannya, mohon maaf, cuman comot sana, comot sini. Seperti yang disampaikan oleh pendeta-pendeta ya, dan diakui sendiri oleh Elia Miron, bahwa dia hanya belajar secara otodidak. Dia hanya belajar dari PowerPoint yang dikirimkan teman-temannya. Dan dia sudah sok menggurui orang-orang seakan-akan dia yang paling ngerti. Kadang-kadang membahas tentang kerendahan hati, tetapi dia sendiri tidak punya kerendahan hati tersebut. Ini teman-teman boleh cek ya, teman-teman boleh lihat. Sekali lagi, tujuan saya membuat konten ini untuk mengedukasi kalian. Apalagi, yang berani dia kritisi kali ini adalah sosok Ahok, teman-teman. Ahok, yang saya rasa kalian sudah sangat mengenal ya, bagaimana kinerja dari Pak Ahok, sifat Pak Ahok. Jadi lucu sekali, anak kemarin sore ini berani mengkritisi Pak Ahok yang punya pengalaman hidup luar biasa. Nggak pantas kalau kita bilang. Kalaupun Anda merasa Pak Ahok salah, ya tegurlah di belakang layar. Tegurlah dengan cara empat mata. Bukan dengan ngomong di publik. Bukan dengan cara seakan-akan Anda yang paling bijak. Anda lebih hebat dari Pak Ahok. Ini bentuk kesombongan. Dan kalian bisa lihat ya, narasi-narasi yang disampaikan Elia Miron itu menunjukkan bahwa dia, wah saya lebih ngerti, walaupun umur saya masih muda kan gitu. Selalu yang dia tonjolkan, saya masih 21 tahun, tapi saya punya kebijaksanaan luar biasa kan gitu. Saya hebat, saya diundang di mana-mana gitu. Ingin menyombongkan dirinya. Saya nggak tahu ya, kenapa teman-teman Kristen itu begitu gampang dikecoh oleh orang seperti ini. Padahal apa yang dia sampaikan hanya omong kosong. Hanya omong kosong, tapi suaranya nyaring. Tapi memang anak ini jago dalam bernarasi, dalam kemampuan public speaking. Itu harus kita akui. Tapi isinya ada nggak? Isinya ada nggak? Kalau orang Kristen awam, mungkin akan terperdaya. Orang Kristen awam yang nggak tahu apa-apa, melihat, wah hebat ya, Elia Miron diundang sana-sini. Kalian ini cuma FOMO. Saya katakan, kalian hanya FOMO. Kalian tidak tahu apa yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Cuman modal ikut-ikutan saja. Udah ikut-ikut. Elia Miron lagi terkenal. Yuk kita lihat dia, yuk kita dengar dia. Yuk kita undang dia. Padahal apa yang dia sampaikan omong kosong. Dan terbukti di salah satu podcast ini membahas tentang keluarga dan perceraian.
Elia Miron asal ngomong, bahkan berani mengkritisi seorang Ahok, teman-teman. Seakan-akan dia lebih hebat, seakan-akan dia lebih ngerti. Padahal, mohon maaf, Elia Miron sendiri sudah berkeluarga belum? Sudah hadapi belum yang seperti itu? Kita tuh kalau belum kena, ngomong memang bisa, ngomong memang jago gitu kan. Kita nasihati orang, kamu tuh harus sabar, harusnya begini. Oh, sama istri tuh jangan gitu kan. Oh, kamu kalau sama suamimu harus begini-begini. Kita jago menasihati orang. Tapi bagaimana saat itu menimpa diri Anda? Siap nggak Anda? Bisakah Anda melewati itu? Belum tentu, teman-teman. Itulah kalau ada orang ya, nanya kepada saya, apalagi yang seperti ini, yang bukan bidang saya, yang istilahnya ya, kita tuh cuma ngerti teorinya, belum pernah mengalaminya, ya paling kita kasih nasihat secukupnya. Jangan seakan-akan kita udah paling ngerti, udah paling bijak, paling pakar dalam hal itu. Padahal kita nggak pernah hadapi itu. Paling kan kita bisa kasih nasihat, ya ini sesama manusia, dari sudut pandang agama tuh begini loh, begini-begini. Kita kasih tahu, ini sudut pandang agama. Tapi jangan seakan-akan kita udah paling ngerti, udah paling pintar, udah paling hebat. Saya nggak ngerti ya, ini Elia Miron ini betul-betul harus koreksi diri, harus belajar kerendahan hati yang sesungguhnya. Bukan kerendahan hati yang lip service. Bukan kerendahan hati yang cuman diomongkan. Tapi benar-benar diimplementasikan, benar-benar dilaksanakan. Belajar tunduk, belajar patuh. Ya, saya berharap anak muda ini benar-benar mau belajar. Kita dengarkan dulu bacotan dia tentang Pak Ahok ya, tentang Pak Ahok. Perselingkuhan, ya, sakit hati, kepahitan, kecewaan, permasalahan dengan ipar mertua yang mereka sulit mengampuni kebanyakan. Ya, termasuk saya juga pernah jatuh di dosa kepahitan yang begitu dalam. Ya, tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, Mbak, ya, sudah bisa melewati itu semua. Tapi sekarang masih baik yang bergumul dan bahkan gak dikit yang keras hati ya. Ya sekarang sesuai data yang terlihat pun ya banyak masalah di dalam rumah tangga, ketidakcocokan dan lain sebagainya lah. Elia mungkin tahu. Bagaimana pesan Elia buat rumah tangga zaman now sekarang ini? Pesan saya adalah ingat tujuanmu yang semula. Mengapa kamu memutuskan untuk saling mempersatukan diri menjadi satu daging? Jadi ketika konflik terjadi dalam rumah tangga, ya saya memang belum menikah ya. Jadi saya tidak tahu rasa pernikahan itu seperti apa. Mungkin akan ada orang yang tonton, oh kamu kan belum nikah, kamu tidak rasain. I know, saya memaklumi itu. Tetapi maksud saya adalah, sebagaimana yang diajarkan oleh kitab suci, kalau kamu sudah memutuskan untuk bersatu dengan seseorang, lalu ada konflik di dalamnya, lalu kamu memutuskan untuk berpisah dan lain sebagainya, mengapa kamu tidak mengingat kembali masing-masing apa tujuanmu sejak semula mempersatukan dirimu? Dan untuk bisa mengingat itu dan sadar itu dibutuhkan satu hal, kerendahan hati. Jadi setiap pasangan itu harus saling rendah hati untuk bisa saling mengkoreksi dirinya. Mungkin saya yang salah, kan sekarang banyak pasangan rusak karena saling menuduh dan menuntut. Oh kamu tidak bisa kasih aku uang, oh kamu juga tidak bisa urus aku dengan baik, aku carilah perempuan yang lebih baik. Oh kamu juga nggak bisa kasih uang, aku cari juga lah yang bisa kasih banyak uang. Kan saling menuntut. Yeah. Tapi kalau dia rendah hati, dia satu hati, pernikahan itu tidak hanya satu daging. Agar bisa menjadi satu daging, dia harus satu pikiran, satu hati, semangat, satu hati, satu tujuan, satu visi. Baru satu daging. Itu yang terpenting. Kalau masalah enggak bisa kedaginganmu, mungkin mohon maaf ya. Mungkin ada pasangan yang belum bisa punya anak, tidak diberi karunia. Tapi kalau dia satu hati, satu pikiran, satu visi, hubungan itu sangat berharga di hadapan Allah. Sama seperti Abraham dan Sarah. Dia terlambat menerima dalam ukuran orang pada masa itu. Tapi karena dia satu hati, satu pikiran, satu tujuan, maka Allah melihat kesatuan mereka, maka dianugerahi yang daging-daging ini. Itu nggak jadi masalah. Jadi rumah tangga itu bisa rusak. Kenapa? Kerendahan hati itu tidak ada. Meskipun menurut saya errornya Sarah ya kalau dia dari surga dengar, dia menyorong si Hagar buat jadi itu kan buat si Abraham. Ya, tapi itu respon yang itu menurut saya memang salah. Tetapi itu menurut saya respon kerendahan hati. Karena tahu diri ya. Tahu diri. Anak, ya. Betul. Tapi kan pada akhirnya karena memandang kerendahan hati Sarah, dia
begitu tulus mencintai Abraham sehingga karena ketulusannya kepada Abraham, Abraham pengen punya anak, tapi karena Sarah tidak bisa memberikan, karena begitu tulusnya cintanya Sarah kepada Abraham, tidak apa-apa. Karena kasihku kepadamu, karena kamu pengen punya anak, kamu bisa punya anak dari yang lain. Dia melakukan itu bukan karena kebenciannya kepada Abraham, tapi karena kasihnya loh. Tapi karena Tuhan melihat betapa tulusnya Sarah itu, Tuhan anugerahi bukan? Ya. Tapi artinya jangan diikutin ya buat penonton. Ya enggak boleh. Padahal Tuhan menyampaikan pesan itu ke Abraham sewaktu di umur 75. Nanti kalau udah mandul udah kasih soroknya istilah orang lain untuk punya anak. Dan Tuhan juga berbicara kepada Sarah, tetapi ketika itu Sarah menanggapinya dengan sedikit ketawa. Iya, betul. Karena memang apakah mungkin saya dengan usia begitu masih punya anak? Dan ketidakpercayaan itulah yang membuat dia itu menyerahkan Hagar. Ya, walaupun si Elia ini memang kan tadi udah menjawab dan luar biasa kan, nggak apa-apa, firman itu kan pasti menguatkan. Meskipun Elia itu masih muda dan belum menikah kan, karena pandangan firmannya. Ya. Dia seakan-akan sudah punya pandangan seperti orang yang sudah menikah 50 tahun. Iya kan, dia tahu. Karena dia tahu kan. Nah, kalau ada yang denial, oh kamu kan belum menikah, banyak yang bilang begitu ke saya. Tapi enggak apa-apa, suatu hari nanti kamu akan tahu. Saya kira suatu hari kamu akan melihat aku menikah. Banyak yang susah untuk diajak rendah hati gitu setelah banyak ketidakcocokan. Karena kan gini, udahlah gue malas, dia nggak berubah, dia udah malas. Nah itu kebanyakan yang orang depresi, kebanyakan kaum perempuan ya yang depresi melihat suami itu udah nggak bisa berubah. Main cewek ya terus main cewek, terus malas ya malas, terus KDRT ya terus, marah ya marah terus. Terutama sih yang menyakitkan banyak perempuan adalah perselingkuhan sih. Jadi itu malas sama nih pria, udah bertobat kumat lagi, bertobat kumat lagi, ya seperti itu. Itu banyak loh yang dialami untuk sekarang ini. Nah itu yang maksud saya, kerendahan hati itu perlu buat semua orang agar ia tahu apa tujuannya yang semula mempersatukan dirinya dengan pasangan. Masalah suaminya itu tidak mau kenal Tuhan, tidak mau ke gereja dan hidup bebas, padahal awalnya dia Kristen. Sampai ya itulah. Nah itulah fungsi seorang penolong. Ya betul. Dia harus datang kepada berdoa. Tuhan, ya seperti kisahnya Hana ya, ketika Hana tidak mempunyai kandungan dan ketika itu suaminya lebih mengistimewakan budiknya ya, istri keduanya. Di situ Hana menceritakan, menangis di hadapan Tuhan sehingga akhirnya dia bernazar bahwa kalau dia dikaruniakan anak, dia akan mempersembahkan anak ini sebagai alatnya Tuhan. Oke, berarti untuk perempuan memang pasti nasihat yang biasanya kita berikan pasti berdoa dengan kesungguhan hati dan Tuhan bisa kasih karunia mengubah suaminya. Betul, nah sekarang saya mau tanya daripada Elia untuk memberikan pesan nih buat mungkin suami-suami, bapak-bapak yang masih keras hati ya seperti itu. Mungkin saat ini lagi mendengar video ini. Ya, Alkitab berkata, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tapi Alkitab juga berkata, hai suami tunduklah kepada Kristus. Jadi kunci rumah tanggamu itu baik adalah suami harus tunduk kepada Kristus. Kalau dia tidak menundukkan diri pada Kristus, tetapi menundukkan diri terhadap egonya sendiri, maka itu sudah akan menjadi sumber masalah dalam keluarganya. Menyerahkan kepada kedagingan, betul, kepada roh jahat. Makanya orang-orang yang belum menikah, sebelum kalian menikah, pikirkanlah kembali, apakah saya adalah laki-laki yang menundukkan diri kepada Kristus? Kalau kamu belum menundukkan dirimu kepada Kristus, jangan langsungkan pernikahanmu. Karena itu tidak hanya akan mencelakakanmu, tapi juga mencelakakan wanitamu. Yes. Itu buat perempuan, buat laki-laki. Buat perempuan, kalau dia mau memutuskan menikah, lihatlah dulu apakah suamimu itu sudah tunduk kepada Kristus. Laki-laki ini menjadi penghubung antara Allah dengan perempuan. Yes. Jadi Kristus, kasihnya Kristus kepada perempuan itu dari laki-laki dialiri. Karena perempuan ini penolong. Kalau laki-lakinya agak gimana-gimana, perempuannya menjadi penolong buat dia. Karena perempuan memang sejak semula menjadi penolong demi visinya Allah itu. Jadi kalau laki-lakinya belum dan tidak tunduk kepada Kristus, maka jangan langsungkan pernikahanmu. Tapi kalau laki-lakinya itu sudah tunduk kepada Kristus,
maka perempuannya boleh mempersatukan diri dengan dia. Demikian juga dengan laki-laki. Kalau kamu sudah tunduk kepada Kristus, tetapi keinginan calon wanitamu itu tidak sesuai dengan kehendak Kristus di dalam apa yang sudah kamu tahu, jangan persatukan dirimu dengan dia. Sering sekali waktu pacaran, kalau pasangan ngajak ke gereja, ya berusaha mangut-mangut, kelihatannya sudah ngikut Tuhan. Orang yang ke gereja pun belum tentu punya pengetahuan. Jadi bukan tentang dia sering ke gereja atau tidak, bukan tentang itu. Dia mengenali Kristus atau tidak. Itu saja. Pernikahan itu adalah tentang relasi kasih sebagaimana relasi Tritunggal itu. Jadi pernikahan itu seperti Tritunggal kecil. Relasi kasih dalam maksud perikoresis. Kalau kita belajar Tritunggal, itu ada perikoresis Tritunggal Allah yang esa itu. Kasih yang teraliri di dalam masing-masing hipostasis di dalam satu Allah ini. Pernikahan itu pun begitu. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, Allah mengasihi keduanya. Jadi ini tentang hubungan kasih. Rumah tangga ini kasih. Jadi bukan dilakukan karena, dia kaya, dia begini. Bukan karena itu, tapi karena kasih. Makanya kalau laki-lakinya belum tunduk kepada Kristus, perempuan hendaklah menunda untuk bersatu dengan dia. Tapi kalau laki-laki melihat perempuan ini tidak sesuai dengan kehendak Kristus, baiklah ia sebagai laki-laki menuntun wanitanya itu untuk mau tunduk kepada kehendak Kristus di dalam apa yang sudah dia ketahui. Kalau semuanya berjalan dengan baik seperti itu, saya pikir rumah tangganya tidak akan bermasalah pada hal-hal seperti itu. Kalaupun prianya belum tunduk, wanitanya mengambil peran, betul ya? Betul. Untuk mendoa. Itu saling melengkapi. Ya. Bahkan di dalam pernikahan pun bukan hanya masalah 1-2 orang lagi, tapi mungkin anaknya atau saudaranya. Maka kita harus meminta hikmat dari Tuhan agar bisa saling mengerti apa yang menjadi keputusan, bukan lagi keputusan individual sebagai laki atau perempuan, tapi sebagai keputusan komunal sebagai pasangan suami istri. Satu. Ya. Jadi mereka sehati, sepikir, sevisi. Apapun yang terjadi pada istri atau pada suami, itu mereka saling memaklumi. Makanya saya bilang dari awal, kuncinya itu rendah hati. Saya melihat papa saya bercerai karena apa? Tidak rendah hati. Semua punya egonya masing-masing, semua punya keinginannya masing-masing. Akhirnya yang jadi korbannya siapa? Saya. Adik-adik saya. Kalau mereka punya kasih, mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk kehilangan sosok orang tua. Makanya kalau pernikahanmu hanya karena nafsumu semata, jangan kamu menikah. Tapi kalau kamu menikah karena kasih, kamu tidak akan membiarkan orang lain yang akan datang dari hubunganmu berdua atau orang di sekelilingmu tersakiti oleh karena ulahmu sendiri. Karena kamu bukan 2 lagi, tapi 1. Poinnya di situ, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Tirulah Kristus yang rendah hati itu. Nah, masalahnya kalau orang terluka batinnya, itu susah rendah hati loh, Elia. Betul. Ya, saya juga batin saya pernah terluka. Kerendahan hati bukan dari masalah luka batin apa segala macam. Itu biasanya membentengi, jadinya keras hati lah istilahnya, keras hati. Dia keras hati karena dia tidak melihat dan mengenali Kristus. Iya, nggak kenal salib. Dia tidak mengenal Kristus. Jadi dia menganggap gini, aku luka, aku pantas untuk itu. Enggak, kamu enggak pantas. Luar biasa ya, seakan-akan ini anak bijaksana sekali. Terus ngatain apa? Oh, kamu kan belum hadapi itu, nanti kamu nggak tahu. Terus dia jawab apa? Nanti kalian rasakan, nanti kalian rasakan. Ini kita balikin. Elia Miron, kami masih nunggu bagaimana fase kehidupan Anda. Kita lihat apakah Elia Miron akan menikah atau tidak. Ini yang pertama ya. Karena bisa jadi dia nggak menikah. Bisa jadi kan gitu, bisa jadi. Atau mungkin karena hubungan dia di Indonesia belum bisa diakui secara negara, ya kita nggak akan tahu dia menikah. Bisa jadi kan gitu. Karena di Indonesia nggak boleh pernikahan yang diinginkan oleh Elia Miron. Mungkin dia nikah di luar diam-diam atau apa, nggak tahu kita ya. Tapi kita tunggu. Kita tunggu bagaimana kehidupan Elia Miron dan bagaimana dia mengatasi setiap permasalahannya. Kita lihat. Jangan sampai nanti balik ke Anda. Itulah saya bilang, saya kadang-kadang malas nasihati yang belum terjadi. Contohnya misalnya kalian bahas poligami, saya nggak akan terlalu dalam. Nggak akan terlalu dalam, saya paling cuma bisa luarnya saja. Karena saya juga nggak tahu. Jangan nanti kita menolak, kita bilang, oh itu begini-begini, ternyata kita melakukannya. Jangan nanti berbalik kepada kita, semua yang kita sampaikan, yang kita nasihati. Contoh kita nasihati teman kita, oh walaupun kamu itu ya, punya istri yang begini-begini, kamu tuh harus gini-gini, harus gini-gini. Kita ngomong sama orang gitu. Nanti begitu
kita yang alami, jangan nanti kita nggak bisa lakukan. Itu memalukan. Itulah saya lebih memilih jangan nasihati. Jangan terlalu dalam. Karena menurut saya sering kejadian, kita sok-sok jagoan, nasihati orang ya. Misalnya ada orang baru kemalangan tuh. Udahlah, relakan aja lah, udahlah, beginilah, begitu gitu kan. Kita sok-sok menasihati begitu hebat. Begitu kita kehilangan, kita kebingungan. Begitu hal itu menimpa kita, kita kebingungan. Dan kadang-kadang sering teman-teman, kita sok nasihati orang, entah kenapa itu Allah tes. Nah, kamu udah jago nih praktek gitu, teori ya. Kadang-kadang Allah sering tuh. Allah tuh sering sekali menguji kita dengan apa yang sok kita ajarkan. Itulah saya nggak berani. Karena saya tahu Allah itu sering melakukan hal seperti itu. Kamu sok-sok nasihati tentang A, nah nanti Allah tes. Nah, kamu udah jago nih kan teorinya, udah jago kamu teorinya. Allah kasih nih, tap. Allah ingin lihat, kamu lakukan nggak seperti yang kamu ajarkan kepada orang. Itulah saya lebih memilih hindari yang begitu. Hindari teman-teman. Ya, saya takut. Apa yang kita nasihati nanti terjadi pada diri kita. Begitu juga dengan apa yang disampaikan Elia Miron ini. Kita tunggu apakah ini akan terjadi pada seorang Elia Miron. Ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya, bagaimana pandangan Ahok mengenai perceraian. Karena ini beda banget nih teman-teman ya. Kita tahu Ahok ini bercerai, dan ya kita harus bilang alhamdulillah lah. Sekarang keluarga Ahok lebih baik. Kita lihat Ahok dengan istrinya mesra, ya, dengan anak-anaknya bagus, kehidupannya oke lah, lancar gitu kan. Kita dengarkan dulu. Itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan. Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Rekaman semua di mall, di mana Anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, Anda kan mau keluarga kamu utuh. Nah, saya punya pemahaman as a showcase. Karena itu saya harus merendahkan diri saya untuk sampaikan. Tuhan juga tidak menjadikan manusia itu seperti robot, teman. Karena Tuhan ingin kita itu ada willing untuk choose. Kita ini boleh pilih. Pilih kita mau jadi apa, gitu loh. Lalu saya sampaikan, kamu juga punya anak, mau anak kedua. Mau anak kedua, mumpung istrimu belum tahu, boleh nggak kita sama-sama kembali? Lalu dia dengan sombong menjawab, bukan urusan saya itu, urusan domestik saudara, bapak. Dia bilang urus sendiri. Wah, di situ Niko udah mau mukul itu. Saya harus paham. Saya pun, makanya saya katakan itu karena kasih karunia Tuhan. Harga diri saya diinjak-injak. Sebagai laki-laki, sebagai gubernur, dan saya berkuasa dan saya lebih kuat posisinya. Dan dia salah gitu kan. Tapi kan saya tidak mau mempermalukan istri saya waktu itu. Ini kan tetap mamanya anak-anak. Saya juga pengen menutup aib ini. Kan saya pengen keluarga saya balik. Ya. Maka saya tutup. Saya nasihatin, tapi apa yang saya dapat di rumah maupun itu. Makin berani, lalu makin saya cerita sama orang nggak suka, dia bilang saya defense. Saya bilang, kalau saya berpikir secara opsi ya, kan teman-teman saya banyak juga. Saya punya teman juga banyak, ada masalah suami istri banyak. Tapi mereka tidak cerai, pisah kamar, masing-masing punya pacar. Persoalannya, saya punya adik kan lulusan Swiss ini. Ini lucu nih. Dia bilang gini sama saya. Ya, gimana ya kok ya? Ini persoalan kan cuma persoalan kamu tidak bisa terima gaya hidup seperti ini. Di luar negeri juga biasa saja. Istri punya pacar, teman dekat, suami juga punya pacar. Ini berdua cuma secara acting, hidup bersama. Seperti kakak adik. Memang sudah nggak cocok. Dan what? Saya nggak bisa. Makanya saya nggak boleh mengucapkan kalimat cerai. Tetapi ketika orang yang kita tegur makin kompak berdua, makin pergi berdua, karena sebenarnya kalau ditanya, dia mau nggak cerai sama saya? Oh enggak sebetulnya. Mereka cuma salah ngitung.
mereka berpikir lu Kristen nggak mungkin cerai. Wow. Terus yang kedua, kamu udah datang ke saya pun gue maki-maki lu nggak berani pukul gue juga. Makanya sampai masuk tahanan saya ngomong, saya sakit sekali di dalam tahanan. Kau tahu kamu pergi berdua ke Singapura atau kemana-mana, boleh nggak stop? Begitu saya putuskan cerai, pendeta saya Bentong marah sama saya, pendeta Bentiu juga marah sama saya. Semua pendeta ya marah sama saya lah, secara logika lah. Terus dia kasih rekaman 9 menit, saya lupa. Pendeta datang besok saya, diputerin. Kira-kira kamu ini udah tanggung, Hok. Udah jadi saksi Tuhan, masuk ke penjara. Kenapa istrimu seperti ini kamu tidak mau menjalanin saja? Kan kesaksianmu jadi sebagai orang Kristen jadi sempurna. Akhirnya saya bilang gini, saya terpaksa harus minta dari polisi rekaman pembicaraan selama di dalam Makobrimob. Tapi lu dengar, ini nggak bisa dipublikasikan keluar karena ada masalah kasus seperti ini. Lalu ini kasih dengar dari pendeta Benjamin, saya nggak tahu. Benjamin ngomong gini, Pak Tong bilang, siapapun tidak boleh melarang Ahok menceraikan istrinya. Itu bagaimana Tuhan begitu jelas. Misalnya contoh gini ya, ketika saya memanggil pendeta di dalam tahanan untuk mendamaikan ketegangan adanya good friend ini gitu. Wah, saya diserang dia maupun teman-teman gereja yang pro dia atau pendeta yang pro. Kamu mempermalukan istrimu, membawa kepada pendeta. Dan dia selalu ngancam, ini cuma kita yang tahu berdua sama Tuhan. Kalau ada orang lain tahu kita cerai. Nggak boleh tahu. Saya bilang semua orang pasti tahu. Nggak ada yang tahu. Wah, saya bilang nggak ada yang tahu. Ya, kamu aja nggak tahu, orang juga curiga. Saya pun bergumul dong. Oh iya ya, kok saya tega ya? Kenapa saya masih bawa kasus ini ke pendeta, buka cerita ini ya? Saya merasa bisa bersalah loh. Makanya saya katakan, apapun kondisi Anda, bacalah firman Tuhan. Anda ngerti nggak ngerti, Roh Kudus akan tuntun Anda. Saya ingat tanggal 28. Ya kalau saya buka Alkitab saya itu ya, saya ingat banget tuh tanggal 28 Februari waktu saya buka itu ya, itu persis baca di, kalau nggak salah itu di bilangan. Kita nggak pernah tahu bilangan kan? Ya pasti nggak pernah pikir bilangan. Bilangan kan ngomongin aturan-aturan kan? Yuk kalau buka itu 28 Februari itu di bilangan numbers kan? Numbers 5 di bilangan 5 itu tuh protecting marital faithfulness kalau di bahasa Indonesia versi ini. Jadi begitu saya baca di situ, saya kaget. Terus bilangnya begitu nggak? Ini adalah firman Tuhan, bukan Musa loh. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang, kalau ada seorang laki-laki curiga istrinya ada selingkuh, walaupun nggak terbukti, nggak teruji, dia harus bawa itu kepada seorang imam. Betul. Saya sampai protes Tuhan. Kalau nggak terbukti perempuan itu salah, maka yang bersalah tetap perempuan itu, bukan laki-laki. Wah, saya pikir nggak terima ini Tuhan. Nggak fair ya. Kan bisa saja laki-lakinya paranoid. Dan ketika saya merenungkan ayat itu, Tuhan bawa saya mengingat Amsal 31. Ayat 10. Istri yang cakep itu apa? Yang hati suaminya percaya kepada dia. Nah, kalau seorang istri yang baik, tidak ada apa-apa pun ketika suami membuat suamimu tidak suka. Kamu nggak pergi sama dia, apa sih ruginya? Masa kamu demi sahabatmu itu mau memilih cerai sebuah keluarga? Betul. Nah, itu saya sudah mulai memahami itu. Berarti saya nggak salah. Lalu ayat apa yang membuat saya? Orang Kristen nggak boleh cerai dong. Kan saya nggak dapat iluminasi Matius 5:32. Saya dapat di 1 Korintus ayat 7. Pasal 7 ayat 12 sampai 15. Jika ada seorang perempuan yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu, kamu nggak boleh ceraikan dia. Karena anak-anakmu akan disebut anak-anak cemar. Justru anak kamu menguduskan dia dan anak-anakmu. Sama juga untuk suami. Tapi yang tidak beriman, jika kamu memaksa cerai daripada kamu, lepaskan dia. Karena kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Apakah saya langsung cerai juga? Nggak berani juga saya. Tetap nggak berani cerai. Karena kalau saya cerai kan secara politik segala macam hancur lah. Ini hancur semua nih.
Akhirnya kenapa saya putuskan masukkan ke pengadilan segala macam? Dia hanya kasih saya 2 opsi. Cerai atau terima dia punya teman khusus. Saya katakan ini melanggar pasal yang lebih tinggi di atasnya. Betul. Makanya bagi saya harus cerai. Dengan segala resiko disalahpahamin orang. Ya. Dengan segala resiko dianggap tidak jadi saksi Kristus. Ya. Tidak mungkin di dalam sebuah keluarga, saya katakan istri itu harus ikut suami secara rohani. Karena istri adalah penolong. Maka saya putuskan, minta pertobatan, minta tanda, dia tidak mau. Nah sama sayang di terakhir cerita beda. Begitu masukin cerai, dia bilang mau balik. Ketika kamu itu jadi iluminasi, saya tulis di buku itu, saya tulis semua ini. Bagaimana per hari itu firman Tuhan berbicara. Ketika Esau minta kembali dengan nangis air mata pun sudah tidak. Polycarpus, kalau menanggapi yang namanya perceraian, menanggapi tentang poligami, itu narasi yang dia bawa selalu kebencian. Karena memang sudah terstigma bahwa cerai dan poligami itu Islam. Di otak mereka, oh itu Islam punya ajaran, kita serang, kita hajar. Padahal mereka nggak lihat. Mereka nggak lihat bagaimana ajaran para nabi memang seperti itu. Ada cerai, ada poligami. Itu ajaran para nabi. Istri satu, suami satu, itu ajaran pagan. Ajaran Romawi. Itu ajaran pagan. Nggak boleh cerai, itu ajaran pagan. Ini Elia dan teman-teman Kristen harus tahu. Jangan karena kalian benci Islam, nggak suka Islam, kalian nyerang nabi-nabi terdahulu. Seperti Elia Miron bilang, suami istri tanpa anak juga nggak apa-apa. Karena kamu menikah, kan tujuannya kalian berdua. Jadi kalau nggak ada anak, minta. Itu saya setuju. Tapi jangan pula diserang Abrahamnya. Orang Kristen, mohon maaf ya, di sini saya katakan orang Kristen sering sekali menarasikan bahwa Abraham itu salah. Oh, Abraham itu salah karena sudah poligami. Sekarang saya tanya, kalau Abraham salah, apa mungkin dia tidak ditegur? Abraham itu bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Beda dengan kalian, teman-teman. Beda dengan mungkin yang lain-lain. Abraham itu salah satu orang yang dipercaya ya, semua agama Abrahamite percaya bahwa Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat luar biasa. Dia bisa langsung komunikasi dengan Allah. Jadi apa mungkin dia melakukan satu kesalahan besar tidak ditegur? Nggak mungkin, teman-teman. Karena Allah udah sangat dekat dengan Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim salah pasti langsung ditegur saat itu juga. Nggak mungkin dibiarkan. Nggak mungkin dibiarkan. Kita lihat bagaimana orang-orang itu ditegur kalau melakukan kesalahan. Ibrahim poligami malah dikasih anak. Malah dikasih rezeki anak. Artinya apa? Artinya memang Allah berkenan atas tindakan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperbolehkan. Betul nggak? Bukankah segala yang terjadi di dunia ini atas izin Allah? Begitu juga dengan poligami yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diizinkan oleh Allah dan Allah berkenan. Ya, jadi jangan bacot seperti oten-oten Polycarpus yang lain selalu mencoba menyalahkan poligami tersebut. Padahal kalau teman-teman Kristen mau mengaca, ini kalau kalian mau mengaca ya, tanpa poligami kalian nggak punya Tuhan. Suka tidak suka, tanpa poligami kalian nggak punya Tuhan. Kita mulai dari Nabi Ibrahim atau Abraham. Abraham poligami itu adalah kepastian. Itulah kenapa dia punya keturunan. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak tahu, dan ini jarang sekali diajarkan di gereja, ya jarang sekali teman-teman. Maksudnya dikasih tahu memang Yakub punya 4 istri, tapi jarang sekali dibahas bahwa tanpa poligami maka kita nggak pernah mengenal bangsa Israel. Harusnya ini ditekankan. Dan ini sarapan pagi Biblika ya teman-teman, punyanya Bu Rita Wayu. Dan sebenarnya kalian juga seharusnya tahu bahwa yang namanya Israel itu berasal dari 12 anak Yakub. Ya, sekali lagi, Israel itu adalah Yakub. Ya, Israel itulah nama lain dari Yakub. Terus Yakub itu punya 12 anak. 12 anak inilah yang menjadi 12 suku Israel. Siapa saja 12 anak itu? Ya kalian bisa lihat dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Jebulon, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, dan Naftali. Oke.
Dan 12 anak ini berasal dari 4 ibu yang berbeda. Jadi ibunya ini berbeda teman-teman ya. Ibunya berbeda. Terus kita lihat, ini Lea. Ya, Lea memberikan 6 orang keturunan. Zilpah punya 2 keturunan dari Yakub. Rahel punya 2 dan Bilha punya 2. Coba kalian bayangkan, kalau Yakub cuman menikah dengan Lea. Cuman menikah nih dengan Lea. Nggak ada lagi yang ini teman-teman. Nggak akan ada Yusuf dan tidak ada cerita mereka berhasil selamat dari bencana kelaparan. Betul nggak? Kalau nggak ada lagi bangsa Israel tuh udah mati kelaparan semua teman-teman. Ini biar kalian tahu. Jadi janganlah kalian tuh seakan-akan poligami itu salah. Mungkin bagi kita berat menerima itu teman-teman. Mungkin bagi kalian merasa, wah poligami itu kan begini begitu. Udah saya bilang, jangan pakai pikiran kita dalam menilai apa yang terbaik bagi manusia. Kadang yang menurut kita jelek, itulah yang terbaik. Kadang menurut kita itu bagus, padahal itu yang buruk. Manusia itu punya keterbatasan. Kita tidak maha mengetahui seperti Allah. Allah yang tahu. Bisa jadi dengan jalan poligami ini, ya jalan poligami, anak keturunan kita itu akan jadi orang yang sangat luar biasa. Akan muncul pemimpin masa depan dari poligami tersebut. Betul nggak? Sama seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Termasuk oleh Yakub ini. Siapa yang nyangka gitu? Saya berani jamin, Yakub pun nggak menyangka. Yakub nggak menyangka bahwa akan banyak nabi-nabi yang berasal dari keturunan dia. Dia nggak nyangka itu. Tiba-tiba kan, anaknya menjadi satu bangsa yang luar biasa zaman dulu. Pernah jadi bangsa yang sangat dimuliakan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ya, sekali lagi pernah. Itulah saya bilang, kita nggak bisa tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Ikuti saja, minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Tolong Allah tuntun jalan saya. Ya, tolong Allah yang berkati, rahmati apa yang saya lakukan ini. Anak keturunan saya kan gitu. Salah satu rezeki itu bukan melulu tentang kita teman-teman. Mempunyai keturunan yang luar biasa itu juga rezeki. Betul nggak? Kita diberikan anak cucu yang luar biasa. Itu rezeki yang luar biasa teman-teman. Banyak saya lihat ya, orang tua ini dari muda suka menolong, ya, suka beribadah, tapi hidupnya biasa-biasa saja teman-teman. Artinya secara materi ya biasa saja, nggak kaya raya. Tapi ternyata anak-anaknya jadi orang hebat semua. Cucu-cucunya jadi dokter, jadi orang hebat. Artinya apa? Rezeki itu belum tentu melalui kita. Belum tentu langsung jatuh ke kita, ke keturunan kita. Itulah poligami itu ajaran para nabi. Sekali lagi ya. Terus Elia Miron bilang apa? Pernikahan itu seperti tritunggal kecil. Saling mengasihi antar mereka. Astagfirullah. Trinitas pernikahan coy. Kamu mau bilang hubungan bapak dan anak itu seperti suami istri? Sama Roh Kudus juga seperti itu? Udahlah. Kita tahu apa itu Trinitas, dari mana itu Trinitas, dan apakah Yesus mengajarkan Trinitas? Ternyata tidak. Tapi kalau masalah Trinitas tuh ya mereka berantemnya sama oneness saja lah. Nggak usah sama kita. Berantemnya sama oneness saja masalah Trinitas ya. Terus Elia Miron sendiri bercerita, bapak dan mamanya ternyata cerai teman-teman. Nah, ini yang menarik. Bapak dan mama Elia Miron itu bercerai. Kalau begitu kenapa nggak kamu nasihati aja sekarang? Masih ada toh orang tuamu? Kan begitu. Masih hidup orang tuanya. Ya udah ajarkan mereka untuk kembali. Kan bisa kembali gitu kan? Nasihati orang tuamu. Jangan kamu sok-sok nasihati orang lain, sedangkan orang tuamu sendiri kamu nggak beres. Nah, ini yang kacau teman-teman. Kadang-kadang ya kita jago sekali menasihati orang lain, harus begini, harus begitu, sedangkan keluarga kita sendiri nggak melakukannya. Diri kita sendiri nggak melakukannya. Tong kosong itu namanya teman-teman. Itulah kenapa sebelum saya ngomong, saya selalu memastikan. Saya ngomong sama kalian seperti ini, saya sendiri bagaimana? Jangan saya sok-sok ngomong, ternyata saya sendiri berantakan, saya sendiri nggak benar. Saya sendiri belum beres akan hal tersebut. Itu akan memalukan, teman-teman. Memalukan. Dan saya cukup senang ya, dengan konten-konten yang saya sampaikan. Kenapa? Itu jadi refleksi diri saya.
Saya misalnya bilang jangan begini. Nah, begitu ada godaan untuk melakukan itu, saya akan ingat, oh saya udah ngajarin orang jangan begitu. Maka otomatis saya juga harus jangan lakukan itu. Itu bahan refleksi kita. Elia Miron seperti apa? Anda nasihati orang, Anda sudah nasihati belum bapak mama Anda? Saya mau lihat. Anda sudah nasihati belum keluarga Anda? Jangan-jangan keluarga Anda semua seperti itu. Betul nggak? Berantem semua, gara-gara minum tua gitu kan, bapaknya minum tua, mungkin ya, sekali lagi mungkin. Terus, dia bawa-bawa tentang anak. Saya dan adik-adik saya ini korban gitu kan, dia bilang kan, korban. Sekarang gini, kalau kita bicara cerai, apakah korban itu hanya anak? Kita tuh kan selalu merasa diri kita tuh korban, mental korban, ini yang nggak benar. Saya kadang-kadang selalu bilang ya sama orang-orang yang cerai, yang lebay-lebay kayak Elia Miron. Dulu saya pernah tuh nasihati beberapa orang yang tidak terima orang tuanya cerai. Terus saya bilang gini, orang tuamu cerai, itu pasti ada sebab. Nggak mungkin orang sampai bisa cerai kalau dia masih bisa tahan. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Kalau memang dia sudah tidak tahan lagi, dia pasti cerai. Karena udah terlalu banyak masalah, luka yang dialami sehingga mereka cerai. Apakah anak yang jadi korban? Yes, anak jadi korban. Tapi orang tuanya juga duluan jadi korban. Sebelum anaknya jadi korban, orang tuanya udah korban. Mereka udah korban perasaan, ya mereka udah korban waktu, mereka udah stresnya luar biasa. Betul nggak? Coba tanya, anak yang cerai dibandingkan dengan suami istri yang bertahan dengan masalah itu, siapa yang lebih stres? Saya berani jamin, bapak mama Elia Miron itu jauh lebih stres dibandingkan Elia Miron. Jadi jangan seakan-akan cuman kamu di sini korban. Kamu seakan-akan pingin orang tua kamu mengerti kamu. Ya, karena kamu mungkin merasa malu kalau teman-temanmu tahu orang tuamu cerai. Betul nggak? Kadang-kadang anak ini kan karena takut nanti diejek teman. Karena takut pandangan masyarakat kepada dirinya. Ya, takut dibilang, wah bapak mamamu cerai gitu kan. Atau enggak, mungkin kamu takut suatu saat kamu kalau mau menikah, nanti dicek, oh background keluargamu background cerai. Jadi pertimbangan calon mertuamu. Ah, janganlah, ini bibitnya nggak bagus. Ya, karena dari keluarga yang kawin cerai. Sehingga kamu memikirkan kamu yang jadi korban. Pernah nggak kamu pikirkan bapak mamamu seberapa susahnya? Saya sering dulu nasihati orang. Masalah kawin cerai ini teman-teman ya. Terutama anak-anak muda di gereja, yang cerita bapak mamanya tuh mau cerai. Saya bilang, kamu tahu nggak alasan cerai ya? Mamanya sering dipukul, dia bilang. Nah, kamu tahu mamamu sering dipukul, masa kamu mau nasihati mamamu supaya jangan cerai? Kamu bilang, udah lama bertahan aja mak, nggak apa-apa mak dipukul. Bisa nggak kamu bilang gitu? Coba pikirkan. Saya selalu ajak anak-anak muda itu untuk berpikir, coba kalian yang di posisi mereka. Coba kalian menempatkan diri kalian yang di posisi orang tua kalian. Ini Elia Miron kan kurang ajar. Dia mengajarkan orang untuk apa? Ya bertahanlah kalian demi anak. Bertahanlah demi anak. Saya paling benci kalau nasihati orang suruh bertahan demi anak. Saya langsung bilang, jangan. Jangan pernah kalian mempertahankan pernikahan hanya karena anak. No. Pertahankan kalau kalian memang masih mau mempertahankan. Kalian masih cinta, ya kalian masih sayang, pertahankan. Tapi kalau demi anak, no. Jangan. Jangan pernah berpikir demi anak. Toh anak ke depannya juga ya lepas dari kalian, betul nggak? Contoh nih suami istri, demi anak kita pertahankan. Oke? Anaknya udah besar, kerja, merantau, menikah, nggak tinggal sama dia lagi. Betul nggak? Udah keluar. Sedangkan kalian akan terus bersama sampai ya kalian meninggoy sampai tua. Untuk apa? Hidup ini singkat, teman-teman. Saya katakan, hidup ini singkat. Jangan gara-gara anak kalian pertahankan. Kalau memang udah nggak bahagia, ya udah banyak masalah kalau kalian bersama, dan lebih bagus tidak bersama. Bisa. Ada orang kadang-kadang gitu, waktu jadi suami istri berantem terus. Suami istri berantem terus. Begitu cerai, jadi teman baik. Begitu cerai, jadi teman baik. Ini ada salah satu penonton. ini bapak tersebut pasti ketawa nih kalau nonton ya, karena beliau pasti nonton. Biasa nonton channel saya nih. Nanti saya akan kirim WA. Kemarin ya, waktu
Lebaran, saya sama Goldian ke rumah bapak tersebut. Ke tempat bapak tersebut, open house. Dan kita terkejut. Kita terkejut dikenalkan sama mantan istrinya. Mantan istrinya, teman-teman. Ya, mantan istrinya. Jadi beliau sudah 3 kali menikah. Sudah 3 kali. Jadi mantannya ada 2. Waduh, gila teman-teman. Sama mantannya yang pertama itu macam sahabat. Saya pikir adik pertama. Waktu kita ngobrol, saya pikir adik beliau. Rupanya mantannya. Dengan istri kedua, bisnis malah. Jadi partner bisnis. Partner bisnisnya bukan dengan beliau, tapi sama istri beliau gitu. Jadi istrinya yang sekarang kongsian sama mantan istrinya. Itu luar biasa akurnya. Pas jadi suami istri berantem. Pas jadi teman, dekat sekali. Itulah saya bilang kadang-kadang, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu teman-teman. Apa yang sedang Allah rencanakan. Jadi ya udah let it go. Jangan gara-gara wah demi anak kita pertahankan, ya wah demi omongan tetangga gitu kan supaya jangan dipandang remeh tetangga kita pertahankan. Ngapain kita jual kebahagiaan kita teman-teman? Hidup sebentar, sekali lagi saya katakan hidup sebentar, sia-sia sekali Anda pertahankan sesuatu yang sudah menyakitkan Anda, yang sudah membuat Anda tuh wah ini nggak bisa nih. Sama-sama kan? Karena yang menderita saya rasa bukan suami sama istri, bukan suami doang, tapi istri juga. Suami istri pasti menderita kalau mempertahankan. Kalian pertahankan sama-sama menderita ngapain? Lepaskan. Lepaskan kok. Masih bisa jadi sahabat. Masih bisa jadi teman baik. Masih bisa sering ketemu ngobrol. Kita lihat. Ya, Giselle, bagaimana setelah dia cerai? Buktinya oke-oke aja, masih bisa ketemu bareng. Betul nggak? Ya, masih bisa ngerawat anak sama-sama, anak juga bahagia lihatnya. Toh orang tuanya malah lebih akur. Dan itu sering teman-teman. Orang tua begitu cerai, ya anak malah lebih enjoy, lebih happy gitu. Karena anak mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya jadinya. Orang tua akan fokus memberikan kasih sayang. Ibunya akan fokus kasih sayang. Kalau waktu masih bareng, energinya udah habis untuk berantem. Energi udah habis untuk berantem, jadi nggak sempat ngurusin anak, nggak sempat lagi ya memberikan kasih sayang untuk anak. Energinya di situ aja. Tapi begitu cerai, mereka punya energi untuk memberikan kasih sayang itu. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan, nggak bisa cerai gitu kan, yang cerai masuk neraka gitu, itu ajaran ngawur saya bilang. Itu Tuhannya sama sekali tidak tahu ciptaannya. Kalau ada Tuhan yang tidak tahu ciptaannya, dia bukan Tuhan sesungguhnya. Dia hanya mengklaim dirinya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ya, kalau ada Tuhan yang ngasih ajaran, ngasih aturan, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa teman-teman. Artinya itu bukan Tuhan, itu aja. Nggak mungkin itu Tuhan, nggak mungkin. Karena Tuhan yang ciptaan kita, dia tahu kapasitas kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu permasalahan kita. Dia pasti memberikan solusi. Itu, udah pasti itu teman-teman ya. Jadi jangan mau dikibulin sama Tuhan-Tuhan buatan manusia. Jangan mau. Itu sih saran dari saya. Dan sekali lagi, ya kalian yang pertimbangkan. Kalian lebih cocok dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok atau oleh Elia Miron ini ya, yang disampaikan. Cuman disampaikan. Ya, nanti kita simpan di video. Kita lihat di masa depan Elia Miron seperti apa. Dan mungkin kalian bisa bantu ingatkan saya kalau kalian dapat info tentang Elia Miron. Bang, ternyata dia begini. Kan biar kita putarkan. Biar dia bercermin. Ya, jangan cuma bisa teori, jangan cuma bisa ngajarin orang, tapi sendiri nggak lakukan. Banyak orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang seperti itu, saya katakan. Kita jumpai kan, banyak sekali pendeta yang kalau udah teori luar biasa. Kemarin yang di Surabaya itu kan, ingat nggak? Ya, saya lupa namanya, belum saya cari lagi ya. Tapi saya rasa kalian masih ingat, yang viral itu, yang mukulin istri. Saya pernah bahas kan, saya tampilkan bagaimana dia khotbah. Dia khotbah luar biasa. Pendeta Surabaya itu waktu khotbah luar biasa. Ada jemaatnya lagi konseling sama dia. Suaminya pukulin istrinya. Dia langsung datang ke sana leraikan mereka. Dia nasihati, dia ajarkan nggak boleh seperti itu. Rupanya dia selama ini mukulin istri. Kampret juga itu. Betul nggak? Dan saya rasa kalian masih ingat ya, pendeta yang mukulin istri. Yang ini beritanya teman-teman ya. Nih. Kejamnya pendeta di Sidoarjo aniaya istri selama 20 tahun. Ini istrinya
Ya ini kuasa hukumnya nampaknya ya, atau teman atau siapalah, anaknya atau siapa nggak tahu saya ya. Nih melaporkan suaminya HU alias MH 57 tahun. Dan saya pernah nampilkan kontennya, kalian boleh cek. Saya pernah tampilkan bagaimana sang pendeta kalau khotbah di gereja. Khotbah tentang rumah tangga, khotbah tentang mencintai istri, menyayangi istri dan anak. Tapi ternyata dia sendiri adalah pelaku penganiayaan. Saya mau lihat nih, Elia Miron jago nasihati orang, jago teori, nanti dia sendiri gimana kehidupannya. Kita tunggu teman-teman. Ya, itu aja sih. Ya, itu dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua, dan sedikit nasihat teman-teman. Ya, ini tambahan bagi teman-teman yang ya ingin ini bukan nasihat jadinya iklan teman-teman. Udahlah iklan aja. Jadi bagi teman-teman yang suka menonton tentang reaksi dan juga debat-debat, jangan lupa juga kita punya 2 channel yang lain yang berbeda genre. Yang satu HMC News, ini khusus berita-berita terbaru, ya, khusus berita-berita yang tentu saja berbeda dengan channel Jadid ini. Ya, ini contohnya nih, kemarin Saifuddin Ibrahim takut berdebat dengan saya tantang langsung saat ketemu dia di room Kak Mary. Ya, Kak Mary jadi saksi, orang Kristen jadi saksi, bagaimana Saifuddin takut berdebat dengan saya teman-teman ya. Ini saya sama Saifuddin, ini saya, Dr. Akal. Dan terus kita juga punya satu lagi channel teman-teman yang kita kasih nama ini ya, Detektif HMC. Nih. Ya, Detektif Jadid HMC teman-teman. Jadi dari Laksamana kita ganti jadi Detektif Jadid HMC dengan isi konten-konten yang tentu saja berbeda juga. Ya, ini kontennya akan berbeda, jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan. Mungkin itu aja dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.